Emotional intelligence development. Bagaimana mengembangkan emotional intelligence? Buat apa? Be happy, be productive, and be meaningful. Supaya lebih bahagia, banyak orang hidup dan bekerja itu dalam penderitaan, dalam terpaksa, Pak. Bahagia, lalu kalau bahagia tentu lebih produktif. Dan kalau produktif pasti bermakna buat orang lain, bukan hanya buat diri kita sendiri. Itu hakikat emotional intelligence, happy and meaningful. Apa namanya, side produknya ya produktif. Ada 3 bagian yang ingin saya sharekan. Yang pertama, what is EQ? EQ itu apa? Lalu kenapa EQ kok penting sekali, bahkan makin penting. Yang ketiga, bagaimana mengembangkannya. Kalau penting, ya harus dipakai dong. Dan bagaimana menggunakannya, bagaimana mengembangkannya. What is EQ or EI? Ya, kadang-kadang tadi orang suka bilang EQ, kadang-kadang disebut EI. Kalau EQ itu singkatan dari emotional quotient. Itu bicara tentang skor atau nilai assessment. Jadi kalau Anda di-assess, maka dapat angkanya. EQ-nya berapa? Tinggi, sedang, atau rendah. Kalau EI, itu adalah emotional intelligence, itu bicara tentang skill atau behavior yang bisa di-observe, bisa diamati. Jadi sebetulnya EQ dan EI ini adalah the other side of the same coin. Kalau skornya bagus, mestinya perilakunya bagus. Kalau perilakunya bagus, harusnya skornya juga bagus. Begitu ya. Dan ternyata nanti skor itu bisa lebih detail lagi untuk menunjukkan behavior yang sebelah mana yang relatif sudah lebih bagus, behavior yang sebelah mana yang relatif perlu dapat perhatian Anda. Nah, sebelum saya masuk ke emotional intelligence atau EQ, saya ingin memberi pengantar. Apa sih hubungannya sama ilmu-ilmu soft skills yang lain atau ilmu-ilmu yang kita pelajari? Howard Gardner bicara tentang multiple intelligence. Pertama dia bilang ada orang yang cerdas logikanya, matematiknya, ada orang yang cerdas bahasanya, linguistik. Nah, umumnya sekolah kita fokus ke 1 dan 2. Kalau matematik, ujian nasional biasanya matematik sama bahasa. Kalau lulus, ya sudah lulus. Jarang kita bicara tentang interpersonal, komunikasi, termasuk empati. Kemudian jarang kita peduli dengan olahraga, pertandingan, nonton suka, tapi melatih diri untuk sehat barangkali kurang. Sehingga kadang-kadang kita lihat kemarin dalam pertandingan ya, wah sepak bola Indonesia hebat tuh, udah bisa mengalahkan Singapura, Malaysia. Saya pikir Indonesia sedikit di atas Singapura, Malaysia. Dan sebelumnya nggak seperti itu. Kalau dilatih pasti bisa. Nah, dengan Thailand, ya memang saya lihat Thailand kayaknya 2 kali speednya, larinya lebih cepat. Dan kemarin saya lihat juga Shin Tae-yong tuh pelatih dari Korea bilang, pemain Indonesia harus dilatih weight training, jadi latihan beban supaya badannya kuat begitu. Jadi bukan sekedar pengen saja, bukan sekedar mau, logikanya nendangnya begini, badannya juga harus kuat. Saya jadi ingat Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi jarang kita bicarakan tentang ini. Bahkan kalau ada anak olahraga, terus kapan sekolahnya, PR matematik udah dibuat belum begitu ya. Kita fokus ke nomor 1 dan 2. Musik juga sepertinya ya seadanya saja. Banyak orang yang putus sekolah jadi nyanyi, jadi konotasinya yang main musik yang putus sekolah. Padahal musik bisa menjadi salah satu income yang luar biasa, dan musik sangat berperan dalam kesehatan jiwa. Visual, nah sekarang makin disadari penting nih, picture, movie, drama, K-pop ya terkenal sekali itu apa Korea, apa namanya, drama Korea, drakor bisa membuat negara terkenal loh. Dan sekarang banyak di jurusan computer design, kita barangkali kurang menghargai yang seperti itu. Kita asik di matematik, linguistik, akhirnya kita agak susah untuk mengembangkan budaya kita. Nah, sekarang baru mungkin 2 tahun terakhir mulai kelihatan ya, dibangun lagi, diangkat lagi budaya daerah. Kemudian intrapersonal, menyadari kondisi diri. Kenapa ya saya kok mudah
sedih, mudah sakit hati. Kenapa ya kok si Anu kayaknya dia happy terus? Nah, itu memahami diri intrapersonal. Kenapa saya suka sakit? Kenapa jantung saya berdebar? Kenapa kalau sakit hati kok sakitnya di sini gitu? Nah, itu intrapersonal. Dan naturalistik ini juga kurang sekali diperhatikan dalam pendidikan formal. Bercocok tanam, berkebun, beternak begitu. Padahal kita udah kerja susah-susah dapat gaji dipakai buat apa? Beli makanan ya. Makanan itu apa? Dari yang nomor 8 itu. Sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan sebagainya. Nah, 8 ini penting sekali dalam kehidupan, tapi banyak lolos dari perhatian kurikulum kita. Nah, sekarang kita sadari emotional intelligence. Emotional intelligence itu adalah kombinasi dari yang warna merah nih, 3 dan 7. Interpersonal dan intrapersonal. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dan kemampuan memahami diri sendiri. Oke, nah apa itu emosi? Nah ini hubungannya sama intrapersonal tadi, memahami diri sendiri. A conscious mental reaction, reaksi pikiran dan perasaan kita. Subjectively experience a strong feeling, jadi dirasakan secara subjektif. Ada beberapa orang mengalami hal yang sama. Ada yang misalnya lihat Semeru gitu ya, meletus. Ada yang sedih, ada yang biasa-biasa aja. Biasalah, namanya juga daerah gunung berapi. Ada juga yang mungkin agak emosi gitu. Kok nggak ada pemberitahuan sih begitu. Jadi subjektif sekali. Usually directed toward a specific object. Biasanya karena ada satu trigger yang dirasakan melalui panca indera kita. Bisa dilihat, didengar, dirasakan. Jadi karena makan sesuatu, ada orang yang asin banget, yang lain biasa tenang-tenang aja, nggak apa-apalah, tambahin aja air sedikit gitu. Jadi subjektif, usually directed toward a specific object, typically accompanied by physiological, biasanya disertai dengan perubahan fisiologis, saraf-saraf otot-otot kita, tiba-tiba jadi tegang, jadi marah begitu, atau malah sedih atau jadi lemes ketika mendengar sebuah berita, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang tahu-tahu jatuh nggak kuat berdiri. Ya ampun, ya Allah, begitu ya. Dan behavioral changes bisa jadi berubah, jadi mogok, jadi murung, nggak bisa move on, begitu ya, mandek. Nah, orang beda-beda mengalami situasi itu, dan itulah emosi. Jadi emosi itu ada suatu sumbernya, kena kepada kita, tapi dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita, sehingga efek fisiologi dan perilakunya bisa beda-beda. Nah, lalu emotional intelligence itu apa? Emotional intelligence adalah ability to understand and manage your own emotion. Jadi, kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi yang Anda alami tadi. Emosi dari mana? Yang dari Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, Anda kecap, mungkin Anda cium ya, wangi ya, enak nih bunganya, pengen beli, atau parfum gitu, tapi bisa juga baunya kok nggak enak ya. Nah seperti itu, ability to understand, oh ada sesuatu nih, and manage your own emotion, and those of the people around you. Jadi juga memahami emosi yang ada di orang lain dan coba memberi pengaruh yang positif. Jadi bukan sekedar oh dia lagi marah. Mungkin kita bisa tenangkan dia, mungkin kita dia lagi sedih, mungkin kita bisa bantu dia. Dia lagi bingung, kita bisa tenangkan dia. 80-90% kompetensis yang membedakan top performers itu adalah bagian dari emotional intelligence. Nah, 6 Seconds, tempat saya belajar sebagai trainer, dia membuat definisi yang lebih jelas arahnya nih. Bukan sekedar memahami lalu mengelola, tapi blending thinking and feeling, menggabungkan blending tuh sampai rata gitu ya,
Blending thinking and feeling, dipikir, dirasa, dipikir, dirasa. Jangan cuma dipikir aja lalu nyakitin hati orang. Tadi ada contohnya gebrak meja gitu ya, bikin kaget. Mungkin yang gebrak meja juga tangannya kemudian sakit. Mungkin habis gebrak meja jantungnya juga deg-degan. Jadi blending thinking and feeling to make optimal decisions. Bagaimana mengambil keputusan yang terbaik. Jangan merugikan kita, jangan merugikan orang lain juga. Bahkan to drive positive results, bahkan bisa memberikan hasil yang positif. Jadi gabungkan pikiran dan perasaan untuk optimal decision supaya hasilnya positif. Keren kan ya? Jadi bukan hanya perasaan, jadi emotional intelligence itu bukan soal tahan perasaan, ya kalau ada sesuatu yang nggak baik harus disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikannya? Begitu. Ada sesuatu yang membahagiakan, ada teman yang ulang tahun, ya dikasih selamat dong, gitu ya. Bukan dikerjain, bukan dibullying, karena harus optimal decision drive positive results. Jadi ketika ada teman yang sukses mencapai sesuatu, kasih selamat dong, atau ya kita kasih pujian, bukan disindir-sindir. Kok nggak traktir gitu. Jadi blending thinking and feeling to make optimal decisions to drive positive results. Dan ini tentu saja menyangkut 3 aspek manusia, thinking, feeling, and action, yang segitiga di kanan itu. Cognitive development, emotional development, dan behavioral development. Biasanya di sekolah formal fokusnya ke cognitive development. Asal bisa hafal, lulus dia. Bisa melakukan nggak? Belum tentu ya. Karena itu kadang-kadang kita pikir sekolahnya sih bagus, nilainya bagus, tapi kok kerjanya begini? Karena kerja itu soal behavioral yang barangkali nggak diperhatikan, nggak dilatih. Apalagi emosional. Sekolahnya tinggi kok ngomongnya kayak gitu. Ya memang di sekolah barangkali kurang diajarkan tentang emotional development. Jadi di mana diajarkannya? Di training emotional intelligence ya. Nah, emotional intelligence menurut Daniel Goleman mencakup 2 aspek. Tadi ya, ingat multiple intelligence tadi yang saya kasih titik merah, nomor 3 sama nomor 7. Intrapersonal yang sebelah kanan, interpersonal, dan yang sebelah kiri, intrapersonal. Intrapersonal itu with self, dengan diri Anda, dan interpersonal atau interpersonal itu dengan orang lain. Nah, dengan diri sendiri itu ada 2 tahap. Pertama, kenali diri Anda. Anda orangnya termasuk yang bagaimana sih? Itu sebabnya tadi saya tanya perasaan Anda kan. Nah, terima kasih ya. Tadi ada yang jawab ya, wah senang sekali. Oke, sebagian lagi nggak menjawab. Apa nggak mendengar, mungkin ya lagi sibuk, atau memang bingung, saya perasaannya lagi bagaimana ya? Begitu. Nah, itu adalah tahap pertama untuk belajar mengembangkan emotional intelligence, self-awareness. Banyak orang yang nggak peduli dengan perasaannya, tahu-tahu sakit jantung, tahu-tahu darah tinggi, tahu-tahu stroke, tahu-tahu sakit MAH, GERD, asam lambung naik, tahu-tahu kanker, begitu. Memang ada hubungannya? Ada banget ya, nanti saya kasih lihat contohnya. Kalau Anda sudah self-awareness, self-management, manage emosi Anda, karena bisa dilatih supaya jadi lebih baik, supaya bisa self-performance. Nah, ini saya alami sendiri. Tahun 2000 ketika saya belajar ini, saya sadar wah banyak yang perlu saya perbaiki nih ya. Dulu saya pendidikan militer, ikut menwa kan. Jadi berani karena benar. Kalaupun harus mati demi kebenaran, wah keren gitu. Tapi setelah saya belajar EQ, lihat-lihat dulu matinya sama siapa, karena soal apa. Jangan mati hanya gara-gara ribut sama supir angkot gitu ya. Penting sekali nih self-management. Nah, kita nggak bisa sukses sendirian, kita juga butuh orang lain supaya hasilnya lebih banyak. Kalau sukses sendirian tuh apa? Bisa ya bikin lukisan yang bagus, tapi laku nggak? Mungkin kalau nggak punya relationship, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang mau beli. Maka kita perlu social awareness. Yang orang suka lukisan kayak apa, yang orang suka musik seperti apa, yang orang suka kue seperti apa, yang orang suka produk seperti apa, delivery-nya seperti apa, service-nya seperti apa. Nah, dalam bisnis kita perlu sekali social awareness. Sebagai pimpinan, bawahan akan suka kalau saya bagaimana. Sebagai bawahan, atasan saya suka kalau saya bagaimana. Itu social awareness.
Nah, kalau kita sudah kenal orang yang kita hadapi, itu yang disebut empati, yang tadi sudah dibahas di sesi pagi, maka kita manfaatkan empati dan self-management itu untuk skill yang keempat, yaitu relationship management. Bikin hubungan yang baik, sehingga kita bisa people's performance. Jadi, performance rame-rame, performance grup, performance perusahaan, performance timnas sepak bola kita gitu ya. Kalau kita nggak punya self management, kita nggak punya social awareness, relationship juga nggak akan jadi. Dan kalau nggak ada relationship, ya apa namanya, ada pepatah, bersatu kita apa, bercerai kita runtuh gitu, bersatu kita teguh. Jadi kita perlu nyatu, kita perlu kompak begitu. Itulah yang namanya relationship. Bineka tunggal ika gitu ya. Kalau cuma bineka aja nggak ika, ya rontok. Nah, relationship itu jadi lem ya. Nah, kenapa EQ itu penting untuk individu maupun business leader? Anda umumnya business leader ya sekarang. Tantangan tahun 2022 nggak beda jauh sama tahun sebelumnya. Disruptif, suatu keadaan yang ngagetin gitu, yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada, dan kita harus ikut. Biasanya kalau training itu datang ke hotel, datang ke ruang meeting, sekarang duduk di depan komputer, di dalam kamar, atau di ruang mana gitu. Dulu kalau mau naik taksi, ya taksi yang ada tulisannya plat kuning gitu. Sekarang naik taksi, tiba-tiba bisa hitam, plat hitam, dan lebih cepat, lebih murah. Tadi malam saya baru baca, ada teman, kalau naik Gojek bayar cash, 25.000. Kalau pakai aplikasi, bayarnya cuma 10.000. Beda 15.000. Setahun dia jalan begitu. Wah, ini perubahan cara bayar. Nah, lalu terjadi juga ada ciri 4 yang berikutnya, VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Volatility, perubahan dengan cepat sekali. Jadi oke, pakai apa online. Ternyata semuanya juga mengadakan itu. Ada yang bikin ini, semuanya juga. Lalu uncertainty, ada ketidakpastian. COVID kapan selesai ya? Omikron bahaya nggak? Ada yang berikutnya lagi nggak ya? Terus tadinya katanya booster harus bayar. Ternyata sekarang nggak bayar. Anggaran bisa berubah lagi kan? Kemudian kalau perusahaan buka beberapa cabang, ternyata yang sudah dihitung kosnya sekian, UMP bisa beda-beda di setiap daerah. DKI tiba-tiba dinaikkan segini. Wah, ini harga pokoknya bisa berubah. Harga jual bagaimana? Margin bagaimana? Uncertainty, complexity. Jadi sudah ada faktor ini, faktor itu, belum nanti ada peraturan baru lagi, belum ada kompetitor baru lagi. Dan kadang-kadang ambiguity, memang kita bingung mesti bagaimana nih. Ada mobil listrik, kayaknya bagus, tapi nanti support sistemnya bagaimana. Nah, itu membuat tekanan pada emosi kita. Dan ternyata dari survei Daniel Goleman ini dari tahun 95 sampai sekarang, sampai tahun 2021, saya bikin survei di kelas juga menunjukkan kurang lebih hasilnya seperti ini. IQ hanya 20% saja pengaruhnya, EQ justru lebih besar, 80%. Saya ambil contoh yang simpel aja sebelah kanan nih. IQ membuat Anda mendapat panggilan, sedangkan EQ membuat Anda mendapat pekerjaan dan promosi. Kalau Anda nilainya tinggi, Anda pasti dipanggil kalau ngelamar. Tapi apa langsung diterima? Belum tentu ya. Di interview dulu, setelah interview baru diputuskan diterima atau tidak. Apa sih kriterianya? Bukan lagi IQ-nya. IQ kan tadi udah kan, karena itu dipanggil. Tapi di antara yang dipanggil, yang IQ-nya bagus ini, dilihat bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara komunikasinya, berpakaiannya, merespons pertanyaan Anda, datangnya on time nggak, ramah nggak kelihatannya, begitu ya, terbuka nggak orangnya, kelihatannya sombong apa enggak, itu faktor EQ. Kemudian diterima. Oke. Ada masa percobaan. Lolos masa percobaan nggak? Nah, kalau lolos masa percobaan, apa kriterianya? Bukan IQ lagi, tapi kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi, bisa menghargai sesama teman, terbuka, jujur, disiplin.
dan lain-lainnya yang nggak diajarin di sekolah umumnya. Jadi 82% top performers ternyata memang hubungannya sama EQ. Nah, ini kita lihat lagi orang yang bekerja di tempat kerja. Ada orang yang disiplin, dia bisa kerja sendiri, konsisten. Ada yang malas-malasan, kalau nggak disuruh nggak kerja. Kalau nggak diancam nggak kerja. Kalau nggak diingetin nggak kerja. Tapi ada juga malah yang ekstrim, bikin masalah terus gitu. Nah, ternyata orang-orang yang IQ-nya tinggi, punya self-management, dia bisa jalan, ada yang di sebelah kiri. Dia punya social awareness dan relationship, dia bisa ajak yang tengah supaya ke kiri. Begitu. Lalu bagaimana caranya? Ya, diberikan pengertian dan training tentang emotional intelligence. Jadi emotional intelligence ini bukannya pengetahuan, tapi keterampilan, skills. Jadi Anda duduk saja kalau nggak dilatih, agak susah. Nah, kita lihat satu lingkaran ini. Biasanya perusahaan fokus pada skill and knowledge. Lihat skill knowledge-nya dari sekolah, dikasih training, seminar, lalu dikasih latihan praktis jadi skill. Harusnya results-nya bagus, tapi kadang-kadang kok enggak ya. Sudah di training, sudah di coaching, nggak berubah juga. Kenapa? Karena dia punya behavior yang problem. Nah, behavior itulah yang berhubungan sama attitude, emotional intelligence. Tadi kan perilaku, behavioral development. Menggabungkan thinking, feeling, dan action. Dan ini tentu cerminan dari attitude, karakter, dan values. Umumnya kalau digali-gali, attitude, karakter, values-nya sih benar gitu. Cuma karena pergaulannya yang nggak benar atau di loss begitu, nggak pernah ada yang peduli sama dia, dia belajar dari sumber-sumber yang tidak baik, akhirnya behaviornya jadi rusak. Buktinya apa? Katanya orang Indonesia dulu terkenal ramah kan ya. Kok jadi sekarang agak hilang keramahannya itu? Ya karena banyak tontonan, banyak perilaku yang ditampilkan di sekitarnya. Kayaknya kalau mau survive mesti begitu tuh. Kalau nggak nipu nggak bisa kaya, katanya. Kalau nggak bohong mana bisa untung. Tapi apa itu belief yang salah gitu ya. Menyusahkan orang lain, senang kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Ada yang nggak beres di dalam jiwanya, karena itu emotional intelligence, blending thinking and feeling for optimal decision to drive positive results, supaya kembali ke jalan yang benar. Kita lihat di dalam kepemimpinan. John Maxwell bilang ada 5 level pemimpin nih. Pertama, karena pemimpin yang diangkat. Yang kedua, pemimpin yang punya hubungan baik. Jadi, pemimpin yang diangkat, jadi berdasarkan SK, dia akan mampu menjadi pemimpin level 2 kalau dia punya hubungan baik dengan anak buahnya. Akibatnya apa? Anak buahnya bisa mendukung dia. Bisa terjadi komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, sehingga dia naik ke level 3, yaitu produktif. Kerjaannya berhasil. Produktivitas bagiannya naik. Kalau dia nggak punya hubungan baik, dia nggak akan produktif. Boro-boro baru kerja sebentar, anak buahnya keluar, resign. Rekrut yang baru, resign lagi. Atau malah dia sendirinya yang diganti pimpinannya. Nah, apa kuncinya supaya produktif? Hubungan baik. Apa hubungan baik? Relationship. Tadi ingat di dalam 4 area emotional intelligence itu ya, self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Jadi relationship management itu penting untuk bisa menjadi produktif. Kalau dia produktif, maka bisa naik jadi pemimpin level 4 kalau dia bisa menciptakan pemimpin baru. Nah, ketika dia punya hubungan baik dan produktif, mudah untuk cari penggantinya, suksesinya. Tapi kalau dia tidak produktif, nggak punya hubungan baik, siapa yang mau dipromosi? Jadi perusahaan penting sekali untuk memperhatikan pelatihan EQ buat seluruh karyawannya. Dan setelah dia menciptakan pemimpin baru, dianya sendiri kemana? Mengisi tempat yang lain lagi. Bisa di tempat lain, bisa di tempat yang lebih tinggi. Terus makin baik, makin baik.
Itulah yang saya bayangkan dan pengen Indonesia cepat-cepat kayak begitu supaya masyarakat adil dan makmur tuh segera terwujud ya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nah ini ada satu survei yang menarik nih dari Italian. Apa sih yang membuat orang panjang umur? Udara bersih, jangan darah tinggi, jangan marah-marah terus, masalah berat badan, obesitas. Ternyata setelah itu dikontrol, ada yang lebih tinggi lagi yang berpengaruh. Banyak juga yang kurus meninggal, darahnya normal, meninggal muda juga. Ternyata olahraga penting, jantung, kesehatan jantung, dan vaksin. Kita semua harus divaksin nih. Tapi masih juga ada yang kok umurnya nggak panjang juga. Ternyata ada soal makanan dan minumannya. Minuman beralkohol, merokok ya, itu kalau masuk ke minimarket tuh ada foto-fotonya tuh komplit, kanker ini, kanker itu, wah macam-macam. Tapi ada dua yang paling besar pengaruhnya untuk bisa panjang umur, yaitu punya sahabat dekat. Ini apa nih? Relationship. Dan ternyata yang paling tinggi lagi, punya hubungan sosial yang hangat. Nah, relationship itu bisa jadi hangat, kenapa? Kalau dia juga bisa self-management, nggak gampang emosi, nggak gampang terpancing, nggak suka nyusahin orang, tapi bantu orang. Dua poin yang tertinggi ini sebetulnya adalah indikator emotional intelligence, EQ. Sekarang dalam kondisi work from home, school from home. Ini anak ini kelihatannya tegang begitu ya. Kenapa dia tegang? Mungkin karena internetnya putus-putus. Mungkin karena gurunya ngajarnya nggak jelas. Mungkin karena apa lagi nggak tahu. Tapi yang jelas salah satu penyebabnya adalah yang di sebelahnya. Ibunya siap dengan sandal di tangan. Kalau anaknya telat respons, dikaplok gitu ya. Padahal Mas Nadim bilang, ini kesempatan untuk orang tua bisa lebih dekat dengan anak. Tapi karena orang tuanya juga nggak belajar kecerdasan emosional, ya sudah pendekatannya ini aja, pendekatan pakai sendal gitu. Ada juga seorang anak yang bisa membunuh ibunya sendiri dengan 150 tusukan. Kok bisa sih sekejam itu? Dan sudah terjadi tahu-tahu begitu. Karena emosi yang terus dibiarkan, ingat tadi, emosi itu akan membuat perubahan fisiologi dan behavioral. Jadi ketika emosinya negatif, bahaya sekali. Nah, kalau ada kesempatan tentu saya bisa putarkan video ini lebih lengkap. Tapi sekarang saya skip dulu karena waktu kita. IQ perlu dilengkapi dengan EQ. Pintar saja nggak cukup, perlu juga bijak. Kalau IQ itu gambarnya otak, kalau EQ itu simbolnya hati gitu ya. Nah, perusahaan mencari orang dengan IQ dan EQ tinggi. Kenapa? Kalau IQ-nya saja yang tinggi, kadang-kadang kesannya dingin, kaku gitu. Kalau EQ-nya tinggi, kok kayaknya lebih ceria, lebih hangat, lebih semangat. Seperti Bob Lawrence tadi ya. Jadi, nah ternyata Thomas J. Stanley bilang 10 faktor teratas yang mempengaruhi kesuksesan, itu ada 10 hal ini. Yang pertama, kejujuran. Itu emotional intelligence-nya faktor area apa tuh? Self-management ya, dan relationship management. Berani untuk mengatakan yang sebenarnya. Kejujuran. Jangan bohong. Ingat tadi, kalau nggak bohong mana bisa untung gitu ya. Bisa gitu. Tapi kembangkan diri. Disiplin keras penting. Ya, kita soal jam kerja misalnya. Jam kerja kita dihitungnya 8 jam. Kadang-kadang seperempat jam sebelumnya, setengah jam sebelumnya udah di ruang ganti, udah siap-siap mau check out gitu. Otomatis kita kehilangan produktivitas. Disiplin keras, mudah bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, cinta pada yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian yang kompetitif, hidupnya teratur, self-management lagi, dan kemampuan menjual ide.
komunikasi, ngasih tahu kalau ada satu ide. Hari pertama saya lihat topiknya tentang critical thinking ya. Nah, bagaimana ketika Anda sudah punya suatu ide, pemikiran yang bagus, Anda bisa sampaikan sebagai creative problem solving. Ini saya punya ide begini, Pak. Saya punya ide begini, Bu. Nah, kalau hubungan Anda baik, Anda dikenal jujur, disiplin, pasti ide Anda akan diterima. Tapi kalau Anda suka nggak jujur, nggak disiplin, apa yang Anda omong orang jadi curiga. Ini lagi benar lagi atau enggak gitu ya. Jadi akan berdampak kepada kehidupan Anda dan opini orang pada diri Anda. Oke, yang menarik satu lagi, Google yang sudah terkenal itu mempunyai institut, Leadership Institute. Apa yang diberikan di Leadership Institute itu emotional intelligence pertama. Kemudian neuroscience, cara kerja otak dan emosi yang tadi ya. Dan mindfulness, kemampuan fokus, tenang supaya bisa menikmati apa yang Anda kerjakan, mencintai apa yang Anda kerjakan. Jadi belajar mindfulness, self-awareness, self-management, motivation, empati, baru di training leadership. Jadi seorang leader nggak bisa jadi leader kalau belum punya basic emotional intelligence yang baik. Setelah dia punya basic emotional intelligence yang baik, baru di training leadership oleh Google. Dan ternyata hal ini juga diikuti oleh banyak perusahaan. More than 75% of Fortune 500 companies and over 2 million working professionals rely on our products and services, dia bilang. Pada ikut training ini. Mindfulness, emotional intelligence, dan leadership. Emotional intelligence is the strongest predictor of workplace performance. Jadi lihat aja EQ-nya bagus nggak? Nah, kalau EQ-nya pada bagus, pasti produktif, performance-nya bagus. EQ is a skill that can be developed. Nah, ini yang menarik ya. Jadi beda sama IQ. Kalau IQ ya udah, emang IQ-nya average, IQ-nya below average. Segitu aja, nggak akan berubah. Tapi EQ bisa dilatih, dan justru EQ membuat Anda bisa melengkapi diri sehingga bisa perform bahkan lebih dari orang yang IQ-nya tinggi. Kadang-kadang Anda bisa lihat ya, yang sekolahnya tinggi, yang nilainya bagus, sekarang kerjanya apa? Sedangkan yang nilainya kurang bagus, tapi beberapa orang malah punya perusahaan mempekerjakan orang yang nilainya bagus gitu. Ya, karena dia punya EQ yang lebih tinggi, self management, relationship, dia bisa menjalin hubungan yang lebih baik dan akhirnya bisa menjalankan usaha yang lebih besar. Sedangkan yang pinter kadang-kadang ribut terus. Ya, orang pinter nggak mau ngalah. Karena kenapa? Karena dia merasa pinter. Jadi dua-duanya ini penting. Nah, bagaimana membuat supaya EQ Anda tuh berkembang? How to unlock EQ for business leader? Kalau Anda perlu supaya berhasil ya, sebagai mau bisnis sendiri, mau bisnis bersama partner, atau Anda sebagai karyawan, tetap nggak jauh-jauh 4 hal ini: self-awareness, self-management, social awareness, relationship management. Apa isinya self-awareness itu? Ya, kita assess dulu dong, EQ kita bagaimana. Lalu tingkatkan kepekaan terhadap emosi. Emosi itu apa sih? Sedih, marah, takut, bahagia. Memang pengaruhnya apa? Terus pahami pola emosi Anda. Kalau Anda lagi sedih, biasanya apa yang Anda lakukan? Kalau Anda marah, biasanya apa yang Anda lakukan? Kemudian kalau Anda lagi misalnya rasa khawatir, apa yang Anda lakukan? Itu autopilot Anda. Lalu hasilnya bagaimana? Bagus atau nggak bagus? Kalau bagus ya sudah, so far so good, terusin aja. Tapi kalau Anda rasa, wah bahaya nih, saya banyak bikin masalah ya, saya sulit berkembang, maka Anda perlu mungkin personality assessment dan masuk ke self management. Berpikir konsekuensi. Ada nggak cara lain untuk saya merespons emosi yang saya alami itu? Pasti banyak. Nah, disinilah dilatih proactive attitude. Ya,
Lalu emosinya bagaimana dong? Kan nggak enak juga Pak, tetap saya, oke, arahkan emosi Anda secara positif. Mungkin dengan self-management, self-affirmasi, self-talk, dengan mindfulness training, dengan yang simple, tarik nafas, minum air dingin, doa, dan kita latih itu ya. Perlu dilatih, kalau nggak cuma sekadar tahu, oh iya tahu, tapi dilakukan nggak? Nggak. Bedanya orang berhasil sama tidak, orang berhasil melakukan. Yang nggak berhasil, tahu, tapi nggak melakukan. Cuma ingat-ingat, iya sih pernah di training gitu. Nah ini penting, latihan mengarahkan emosi, kemudian membangun motivasi intrinsik. Anda mau jadi apa sih? Setiap orang yang ada di sekitar Anda, di dalam perusahaan Anda, di dalam organisasi Anda, mereka perlu motivasi intrinsik. Itu yang membuat mereka bisa self-motivated. Kayak ada mesin di dalam dirinya tuh. Buat apa yang dia mau achieve dalam dalam karirnya, buat keluarganya, buat lingkungan sosialnya. Jadi jangan kayak mesin aja, pagi datang kerja ke kantor, sore pulang, tahu-tahu udah tahun baru gitu ya. Motivasi intrinsik, bikin target yang menantang, kemudian tingkatkan optimisme. Kenapa perlu ditingkatkan optimisme? Karena lingkungan kita banyak orang negatif. Ngapain rajin-rajin, gaji sama gitu ya. Saya hebat tuh, Sinteyong ya, pelatih timnas kita, ditanya oleh Deddy Corbuzier, dia dapat uangnya lebih kecil di Indonesia daripada kalau dia melatih di Cina, tapi dia pilih Indonesia. Jadi ya kenapa? Karena dia punya motivasi intrinsik dan dia punya optimisme, pasti bisa. Nggak harus uang yang gede yang dia cari. Social awareness, meningkatkan empati, tadi pagi mungkin sudah banyak dibahas. Lalu preference behavior, kita juga bisa lihat orang itu punya kecenderungan, oh kalau yang ini lebih efektif kalau diomongin, oh yang ini lebih efektif kalau dikasih tugas, oh yang ini lebih efektif kalau ditemenin, begitu. Dan setelah kita paham, maka kita bisa menjalin relationship yang lebih baik. Buat apa kita menjalin relationship yang baik? Bisa mewariskan sesuatu yang baik. Masyarakat yang adil dan makmur, keluarga yang sejahtera, yang saling mengasihi, begitu ya. Juga di sini banyak training-training pelengkap leadership styles, coaching and situational leadership, conflict management, managing aggressive people, virtually intelligent leader. Bagaimana kita bisa tetap menjadi pemimpin yang cerdas walaupun secara virtual, mimpinnya nggak ketemu langsung tapi melalui online. Nah, itu satu paket dalam program EQ Leadership. Jadi itu yang cara mengembangkannya. 6 Seconds bilang 3 tahap besar. Pertama, know yourself, kenali hati Anda, emosi Anda. Kemudian choose yourself. Mau begini-begini terus atau ada cara lain supaya bisa jadi lebih baik. Kalau Anda sudah jadi lebih baik, baru bisa bantu orang lain. Jangan buru-buru mau bantu orang lain, mau rubah orang lain, padahal diri Anda sendiri belum siap. Diketawain gitu ya. Ngurus diri sendiri aja nggak bisa, mau ngatur-ngatur orang. Iya, jadi 8 kompetensi yang disarankan oleh 6 Seconds sudah saya masukkan tadi di dalam kerangka 4 area tadi. Self-awareness, self-management, dan social awareness. Nah, yang pentingnya juga bukan hanya materinya, tapi cara menyampaikan pelatihan itu sendiri. Jadi pakailah ABC, affective, behavior, dan kognitif. Banyakan pelatihan hanya mengajarkan kognitif. Oh ya tahu, tapi nggak dilatih behaviornya. Kayak customer service, kalau ketemu harus senyum, tapi nggak pernah diajarin senyum. Nah, kemudian juga diberikan experiential learning, itu yang disebut affection, perasaan. Iya ya, ketika saya senyum, teman-teman juga jadi senyum, enak ya. Ketika saya memberi pujian, teman-teman saya juga jadi bahagia dan dia juga menghargai saya. Enak ya. Nah, training yang kayak begitu yang dibutuhkan, memanusiakan manusia. Lalu gunakan VAK, visual, auditory, kinestetik. Ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang dilakukan. Interaktif, bisa setiap saat orang bisa bertanya. Kemudian
adaptasi dan adopsi. Sesuaikan dengan audiens, dengan situasi, dan bisa juga gunakan hal-hal yang sudah ada di dalam budaya tersebut. Misalnya, kita nggak usah bilang apa ya, win-win solution, tapi gotong royong. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Begitu. Itu untuk menyadarkan kita perlu social awareness. Pakai humor juga kita bisa lakukan online maupun offline. Nah, saya kira itu saja. Ini mungkin ada beberapa pendukung secara visual ya. Jadi umumnya peserta yang saya assess kelihatan bahwa yang kelemahannya ada di yang saya kasih lingkaran merah, yaitu relationship management. Self-awareness-nya udah tahu, saya tahu orangnya begini, emosional, tapi kadang-kadang nggak di-manage. Akhirnya dampaknya ke relationship. Semuanya dampaknya relationship. Oh, ada juga yang self-awareness-nya kurang. Ya, jadi macam-macam nih pola grafiknya dari 4 area tersebut. Dan ini salah satu cara yang kita bisa selalu cek. Saya hari ini seberapa semangat ya? Seberapa bahagianya saya ya? Kenapa penting ini? Karena kalau kita nggak peduli, nggak peka terhadap emosi, tahu-tahu jadi sakit. Misalnya ini ada Plutchik Wheel of Emotions. Jadi kita misalnya merasa bahagia ya. Tapi bahagia tuh ada yang ya damai, serenity. Tapi ada yang bahagia, ada yang ekstasi, bahagia banget. Sadness, sedih. Ada yang ya cuma ini aja, rada murung ya, galau gitu. Tapi ada yang sedih, ada yang sampai berduka. Nah, kita juga kadang-kadang kita nggak peduli teman kita perasaannya udah kayak apa. Padahal setiap perasaan itu punya satu message. Jadi ada similar, ada sensation, ada informasinya. Misalnya joy, dia ngasih tahu apa? Hidup saya oke, ya, mendorong kreativitas. Kalau takut, fear, apa yang dia beritahu? Sesuatu yang saya peduli sedang terancam. Kalau sedih, apa pesannya? Kehilangan rasa dicintai, ditinggal, galau di situ. Kalau marah, kenapa sih? Ada apa tuh yang terjadi? Itu memberitahu ada hambatan. Oke, ini pentingnya tahap pertama tentang self-awareness. Kemudian, kenapa kita perlu sadar ini? Karena emosi itu banyak sekali terjadi terus-menerus. 27 reaksi emosional dalam 1 jam. Sehari kita kerja 17 jam, udah ratusan emosi yang kita alami. Kita kerja seminggu 6 hari, setahun sudah 150.000 reaksi emosional, dan kalau itu tidak di-manage dengan baik, ya stres, ya sakit, ya, tahu-tahu darah tinggi, pusing-pusing, migrain, dan sebagainya. Dari emosi bisa menjadi stres, dan impact effect of stress itu ke otak, ke jantung, ke paru-paru, ke perut, ke tulang. Akhirnya jadi ada yang kok pegel-pegel ya, pilek, gampang flu, dan sebagainya. Emosi merusak tubuh Anda. Jadi hati-hati, jangan asik marah. Ya kan dia salah, hak saya dong marah. Boleh, hak Anda. Tapi hati-hati, liver Anda korban. Jadi kita perlu latihan self-management, bagaimana bersikap proaktif, arahkan emosi secara positif, bangun motivasi intrinsik, termasuk resiliensi. Nah, kayak begini nih, risk thinking kan. Saya nggak suka sama nih orang nih yang ngerokok. Jam kerja dia nggak kerja. Tapi kalau Anda tendang dia, Anda juga jatuh. Nah, coba sadari consequential thinking ini. 3 cara belajar. Socrates bilang, orang biasa belajar dari pengalaman. Ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Tapi jangan lupa, pengalaman itu hanya mengajarkan kita kalau kita salah. Tunggu sampai salah baru, oh iya, saya belajar. Jadi orang pandai belajar dari apa saja, termasuk mengamati orang-orang sukses. Belajar dari situ. Termasuk belajar dari kegagalan orang. Oh, kalau gitu bahaya ya, saya nggak lakukan. Nggak usah Anda sendiri lakukan, gagal baru belajar gitu.
Tapi ada orang bodoh, dia nggak belajar, berlagak seolah-olah sudah tahu, nggak pernah mau belajar. Kadang-kadang kesel juga kita lihat orang kayak begini. Oke, kita tidak bisa stop the waves, but you can learn to surf. Kita nggak bisa stop hambatan situasi VUCA disruptif yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa belajar surfing, meluncur di atasnya. Banyak jalan menuju sukses, tapi tidak akan pernah sampai jika tidak mencoba. Ya, jadi nggak cukup dipikir-pikir, tapi perlu dilakukan. Beberapa orang butuh bimbingan, karena itu bukan hanya seminar, tapi juga ada training. Bahkan training ada yang 1 hari, 2 hari. Minggu depan saya akan memberikan training emotional intelligence 3 hari. Pasti sangat efektif untuk satu lembaga kepolisian. Nah, ketika dia bisa self-management, maka keterbatasan tubuhnya nggak menjadi halangan. Anak ini luar biasa nih, dari Bali. Ya, dia menjadi MVP, Most Valued Player, pemain yang sangat berperan dalam timnya. Keuangan terbatas, nggak masalah. Dia sekolah di luar negeri, dia bisa sambil kerja di perpustakaan, terus bantuin dosennya, malamnya masih kerja di fast food, dapat uang gitu. Jadi nggak menjadi hambatan, ya kan orang tua saya miskin, Pak. Jangan salahin orang tua, yang penting Anda punya motivasi intrinsik nggak? Ada satu contoh yang dari Marisa Huta Barat. Dia punya cita-cita, motivasi intrinsik. Halo Indonesia, apa kabar? Dialah Marisa Huta Barat, hakim baru di Pengadilan Perdata Kota New Orleans, Louisiana. Ya, Hakim Agung di Louisiana, Amerika. Keren. Orang Indonesia bisa mimpin menjadi hakim agung di negara lain. Jadi kemampuan kita, individu kita nggak diragukan, tapi perlu social awareness dan relationship management. Nah, ini kita baru lihat ya. Dan apakah dia menang ujuk-ujuk tiba-tiba begitu? Saya lihat ternyata dari 2012, si Apriani ini sudah punya cita-cita. Dia bilang sama kakaknya, Kak Grace, kakak bantu saya ya biar bisa jadi juara. Kakak jangan menikah dulu ya. Oh, kasih Grace ya, jadi nggak bisa menikah supaya latihan terus dan akhirnya tercapai tahun lalu. Jadi nggak mudah, tapi di mana ada kemauan di situ ada jalan. Saya kira ini social awareness tadi sudah banyak dibahas ya. Mungkin saya tambahkan perlu juga belajar micro expression, mengapati ekspresi wajah. Kalau body language itu di atas 1 detik, sekitar 4 detik. Kalau micro expression cuma gitu ya, cuma bergerak sedikit aja, atau kaget, terus dia kontrol lagi. Nah, ya itu banyak pesan juga yang kita bisa pelajari. Ketika ada kerusuhan di Amerika tahun lalu, ada seorang kulit hitam yang terbunuh oleh polisi, terjadi kerusuhan. Nah, tim ini dari Google, mereka juga pasang poster, love your neighbor who doesn't look like you. Tetap kasihi tetanggamu walaupun dia nggak seperti kamu, who doesn't think like you, who doesn't love like you, who doesn't speak like you, bahasanya beda, who doesn't pray like you, agamanya beda, who doesn't vote like you, partainya beda. Love your neighbor, no exceptions. Nah, cepat sekali kita perlu belajar ini supaya nggak mudah kita diadu sesama kelompok atau sesama bangsa. Oke, jadi terakhir relationship kita itu harusnya bisa menghasilkan komunitas yang lebih baik. Mungkin saya kasih, ya ini saya skip aja deh, nanti waktunya nggak cukup. Kita lihat air terjun. Ada yang kecil, ada yang lebih besar, ada yang besar, ada yang besar sekali. Apa sih penyebabnya kok air terjunnya bisa besar sekali? Ada yang tahu nggak? Coba boleh tulis di chat, kira-kira apa sih air terjunnya kok bisa besar begitu? Terima kasih Bu Silvina ya, Bu Pin sudah tulis juga tentang dirinya. Apa yang membuat air terjun bisa ada yang kecil, ada yang besar? Yang besar itu kenapa? Satu, dua, tiga, 4 sampai 10 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mau tahu jawabannya?
Kalau yang mau tahu boleh ketik di chat mau gitu. Atau M aja gampang. M. Oke, terima kasih Pak Anyan. Wah, Pak Dwi, perbedaan ketinggian mungkin Pak. Iya, oke. Perbedaannya adalah yang air terjun yang besar itu sumber airnya banyak, sumber sungainya banyak. Sungai itu kumpul, banyak sungai, sehingga air terjunnya banyak, sehingga bisa membangkitkan tenaga listrik yang lebih besar. Nah, apa sungai itu? Sungai itu adalah diri kita masing-masing. Kalau kita bisa bergabung, efeknya pasti akan lebih besar, membangun dan memberikan energi yang luar biasa buat Indonesia. Itu air terjun karena banyak sungai, dan saya percaya kalau kita bisa bersatu, self management dan relationship management pasti efeknya luar biasa buat bangsa ini. Nah, itulah tentang emotional intelligence, yaitu blending thinking and feeling to make optimal decision to drive positive results. Dan 4 area pengembangannya: self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Ada 4 hal yang orang dengan EI tinggi dia tidak lakukan, dan dia sebaliknya dia lakukan. Pertama, dia stop ngeritik orang lain, dia nggak khawatir tentang masa depan, dia nggak terikat dengan masa lalu, dia nggak berharap terlalu besar kepada orang lain. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memberi saran, dia menolong, dia menjadi contoh. Ya, ketimbang ngeritik orang terus capek lah, ngejelekin, hoax, fitnah. Kasih saran, bantu, jadi contoh. Minimal diri Anda nggak jadi orang yang seperti itu. Nggak jadi orang yang contoh yang jelek. Lalu kalau nggak khawatir, apa yang harus dilakukan? Self-management, do relationship. Jangan mikirin yang lama terus itu. Be proaktif, be resilient. Bangkit lagi. Gagal itu biasa. Putus cinta itu biasa. Putus asa itu bahaya. Stop expecting too much to other. Choose yourself. Anda mau jadi lebih baik nggak? Nggak usah mikirin orang lain. Perbaiki diri Anda, baru bisa give yourself. Itu yang 6 Seconds bilang. Know yourself, choose yourself, give yourself. Masa lalu sama masa kini dan masa depan. Masa lalu itu mungkin 5 tahun yang lalu. Bagaimana emosi Anda, bagaimana pikiran, perkataan, dan tindakan, dan kebiasaan Anda. Itu biasanya menjadi karakter Anda. Dan karakter itu membuat nasib Anda. Jadi kayak sekarang. 5 tahun ke depan bagaimana? Tergantung hari ini Anda mau ubah nggak? Cara mengelola emosi, cara berpikir, cara berkata-kata, cara bertindak, sehingga menjadi kebiasaan yang baru, karakter yang baru, dan membuat nasib yang baru. Saya mengajak kita sama-sama, yuk kita kembangkan EQ kita, Emotional Intelligence Development, supaya nasib kita bersama-sama bisa jadi lebih baik. Terima kasih, saya Hermanto Kosasi.